Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI selaku Ketua SDAI Al-Hidayah Bogor. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Fahri Fahruddin MEI Hafizahullahu Ta'ala, pemateri kita pada kesempatan pengajian mahasiswa malam hari ini, dan yang kami hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung kembali di program taklim, program pengajian mahasiswa dan mahasiswi di setiap hari Sabtu malam Ahad pukul 20 sampai selesai. Malam hari ini insya Allah yang akan jadi pemateri kita adalah Al-Ustadz Dr. Fahri Fahruddin MEI Hafizahullah Ta'ala dengan tema yaitu manusia merdeka bukan budak cinta. Baik, di akhir materi nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin bisa nanti disampaikan kepada Al-Ustadz baik melalui pesan chat ya, atau bisa juga langsung berinteraksi dengan beliau dengan mengaktifkan mikrofonnya ya. Oleh karena itu di akhir sesi nanti kami undang teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Langsung saja saya akan persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Dr. Fahri Fahruddin Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Silakan Ustadz. Baik, sebelumnya sekali lagi mohon dicek suara saya, Ustadz Budi, cukup jelas? Cukup jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, dan tak lupa Al-Ustadz Budi yang luar biasa ini, begitu istiqomah dan semangat untuk senantiasa mengingatkan kita semua, terutama rekan-rekan mahasiswa, tidak lupa untuk terus untuk bertafakuh fiddin ya. Dan tidak hanya mencukupkan bahwa ilmu itu kita dapat di dalam kelas saja, tapi ada hal jauh yang lebih penting, ilmu-ilmu lain yang mungkin kita bisa dapatkan dalam tema-tema yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ahibatu fillah, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Malam ini saya diberikan amanat untuk berbicara tentang manusia merdeka bukan budak cinta gitu ya. Sebetulnya agak bingung juga mau bicara dari mana, tetapi saya hanya melihat clue yang terpenting dalam tema ini adalah bagaimana sebuah cinta atau mahabbah itu menjadi pilar besar atau menjadi pokok utama dalam sendi kehidupan seseorang dalam setiap perilakunya. Dan cinta atau mahabbah itu sendiri menjadi salah satu unsur keselamatan yang paling penting oleh seseorang dalam diri seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itulah ikhwan fillah rahimanallah wa yakum, mari kita akan coba sedikit kupas ya. Saya mencoba untuk menelusuri dan mengkaji makna yang dalam tema ini, mudah-mudahan bisa sebagaimana apa yang diharapkan gitu ya. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita bicara makna merdeka, sebetulnya dalam karakteristik hukum Islam, nanti mungkin teman-teman entah pernah saya berikan ini di kelas di kuliah, terutama di teman-teman mahasiswa hukum Islam, bahwa hukum Islam itu punya karakteristik, atau dalam istilah lain juga dikatakan punya prinsip, punya mabadi gitu ya. Ada yang para ahli atau pakar hukum ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10. Ala kulli hal, Islam itu memiliki prinsip dasar yang prinsip ini menjadi ciri khas keuniversalan hukum Islam dan kedinamisannya serta abadi, bahkan rahmatan lil alamin.
banyak dibahas terutama dalam kitab-kitab usul fikih. Salah satunya adalah prinsip huriyah, gitu. Prinsip kebebasan. Jadi kita bisa melihat dan bisa menelusuri bahkan mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pilihan pada diri seseorang, sekaligus juga Allah menetapkan dan memilihkan bagi kita mana yang terbaik untuk kita. Ya, kita bisa melihat dan membaca misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masalah agama, gitu kan. Tetapi dasar ini bukan berarti lantas Allah membiarkan orang lepas begitu saja, gitu ya, memilih hanya atas dasar keinginannya tanpa dipandu dan tanpa dipilihkan mana yang terbaik untuk dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang lainnya justru memilihkan pada kita yang terbaik, yaitu dinul Islam. Gitu ya, yaitu iman, yaitu Islam. Sehingga kalaupun kita memiliki kehendak dan memilih pilihan di antara keduanya, itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman mendengar faman syaa falyakfur faman syaa falyu'min, gitu ya. Barang siapa yang berkehendak maka dia kufur, barang siapa yang berkehendak dia akan beriman. Tapi di sini inilah saya ingin katakan bahwa huriyah, ya, kebebasan itu menjadi dasar karakter hukum Islam, gitu ya. Di sisi yang lain artinya Islam itu betul-betul menempatkan bahwa posisi kebebasan seseorang itu diberikan pada dirinya, dan dia hanya mutlak bisa beribadah, mutlak dalam artian mempertanggungjawabkan perilakunya hanya kepada sang penciptanya, gitu, bukan kepada yang lainnya. Inilah makna kemerdekaan atau makna kebebasan yang hakiki. Bahkan makna seperti ini juga pernah diterjemahkan atau difahami oleh seorang sahabat ketika dia harus berbicara di hadapan seorang raja, gitu ya, Romawi, namanya kalau tidak salah Rustum atau apa, gitu ya. Sahabat ini namanya Rib'i, ya, namanya Rib'i. Ketika ditanya untuk apa engkau diutus, gitu ya, ada tanggung jawab besar apa kau diutus hingga datang ke wilayah kami, gitu ya, hanya untuk memerangi pasukan Romawi di saat itu. Nah, di saat itulah Rib'i As-Saqafi radhiyallahu an, ya, itu menjelaskan makna kemerdekaan yang hakiki yang memang menjadi ciri khas Islam, gitu ya, menjadi ciri khas Islam. Beliau mengatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan segala macam bentuk penghambaan, ya, di muka bumi, dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Rabbul Khaliq, gitu ya, Tuhannya makhluk. Lalu diutus untuk keluar dari kesempitan dunia pada keluasannya. Kemudian diutus untuk membebaskan segala macam bentuk kezaliman, ya, dari agama-agama lain selain Islam. Ini makna kemerdekaan sebetulnya, gitu ya. Artinya seseorang memiliki kebebasan pribadinya, tidak ada campur tangan ataupun misalnya tidak ada orang lain untuk berhak mengatur urusan hidupnya, kecuali yang berhak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan dan pencipta dia. Nah, untuk itulah di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua hamba dan makhluknya sama, nggak ada perbedaan dalam masalah ini. Masing-masing punya kedudukan dan strata yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar, gitu ya, bagaimana seseorang diwajibkan dan tetap diharapkan taat walaupun yang memerintahkan padanya adalah seorang budak Habasyi, gitu ya, seorang budak Afrika yang hitam legam. Ya, ini bukan merendahkan sebetulnya makna hadis ini, tapi ingin memberikan perumpamaan bahwa Islam itu tidak memandang strata, kemudian warna, gitu ya, lalu jabatan dan lain sebagainya, itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membedakan di antara kita itu hanyalah nilai ketakwaan dan nilai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi, gitu ya, kita sadari bahwa
terkadang dalam kehidupannya kita malah justru menjadi manusia yang terjajah, gitu ya. Menjadi manusia yang terjajah, menjadi manusia yang lupa akan kebebasan dirinya sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia terikat, gitu ya, dan keluar dari unsur dasarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala karena lebih mengikuti kecenderungan hawa nafsu atau syahwat yang ada dalam dirinya, gitu ya, mengikuti kecenderungan dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, inilah yang pada akhirnya, gitu ya, orang lupa bahwa kebebasan yang seharusnya ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala itu dia ikat, gitu ya, dia ikat, kemudian dia dia batasi justru dengan syahwat, gitu ya, atau hawa nafsu yang memalingkannya dari kebebasan tersebut. Nah, yang paling banyak menimpa kita, gitu ya, rata-rata itu adalah kecenderungan dan kesukaan kita terhadap sesuatu. Dan ini memang teman-teman sekalian nggak bisa dipungkiri. Memang ini tabiat dasar kita, kita memiliki syahwat. Syahwat itu melun nafs, gitu ya, keinginan jiwa ingin terhadap sesuatu. Kalau nggak ada ini juga kita nggak normal sebagai manusia, gitu ya. Nggak suka kepada wanita, nggak suka kepada, pokoknya yang suka-suka itu adalah bagian dari syahwat. Nah, kesukaan inilah, gitu ya, yang kalau dia tidak dibatasi, gitu ya, kalau dia tidak ditahan, kalau dia tidak direm, maka dia akan menjadi sesembahan baru dalam diri seorang manusia. Kalau dia keluar dari kadarnya, kalau dia melampaui batas, maka dia menjadi togut baru, gitu ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu mendefinisikan makna togut itu yang segala sesuatu yang melampaui batasnya, baik untuk ditaati, gitu ya, diikuti atau bahkan dicintai, artinya disukai, gitu. Itu menjadi togut baru. Nah, bentuknya apa? Ya bisa macam-macam, gitu ya. Nah, bisa macam-macam. Nah, yang paling kita nggak sadari adalah ketika kita terlalu mendewakan, gitu ya, atau membuat kadar kesukaan yang ada dalam diri kita itu melampaui batas yang seharusnya, gitu ya. Taruhlah kita sebutkan ini adalah cinta, gitu ya. Nah, ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, kemarin waktu di webinar tentang pranikah, saya sempat, gitu ya, pada rekan-rekan peserta webinar dan para mahasiswa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu siapa kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan rentetan kriteria atau mekanisme tentang pernikahan di dalam Quran surat An-Nisa, Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 itu, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah hendak memberikan keringanan bagi kalian. Artinya proses pernikahan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keringanan. Kenapa? Di ujung ayatnya disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan kalian itu dalam keadaan lemah. Karena kita nggak sanggup. Ya, kita itu lemah dalam masalah cinta. Kita itu lemah dalam masalah syahwat. Kita itu lemah dalam masalah wanita. Banyak orang diuji dalam masalah ini, gitu ya. Sehingga ke atas dasar cinta, kadang dia melampaui dan lupa hakikat sejatinya dia sebagai seorang hamba, malah menuhankan yang lainnya. Ini gara-gara cinta, dan itu banyak sekali. Gitu ya. Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat itu seperti itu. Ya, yang dimaksud lemah dalam ayat ini adalah lemah dalam urusan syahwat, lemah dalam urusan wanita. Seseorang bisa mudah hilang akal dan sangat mudah tergoda dengan wanita karena masalah cinta tadi. Gitu ya, karena masalah cinta. Dan hal ini pula yang sangat berat sekali untuk dipikul, ya, sampai yang mengatakan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, itu sesuatu yang enggak kami sanggup pikul. Itu kata para ulama tafsir, diantaranya adalah al-ishq. Al-ishq itu adalah mabuk cinta atau kasmaran.
gitu ya, ini bahaya. Nah, artinya di sini eh, kalau kita nggak antisipasi gitu ya, yang cinta itu yang sebetulnya adalah anugerah atau rizki terbesar Allah kepada kita, ini akan membawa kita justru mengikat diri kita dan memalingkan kita dari penghambaan yang sebenarnya, dari kemerdekaan yang sebenarnya yang seharusnya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian gitu ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Ini pernah dengar ayatnya ini ya. Ada di antara sebagian manusia itu yang mengambil selain Allah andada, ya, nida atau andada itu jamaknya dari nida. Tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat kalimatnya ya, seperti mencintai Allah. Artinya menyamakan, ya, bukan mengurangi tapi menyamakan, dan dia tidak melebihkan. Artinya mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti, artinya sama, nggak dilebihkan, nggak dikurangi. Nah, Ibnu Qayyim, mohon maaf, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Qaul Mufid, beliau mengatakan sebetulnya dasar perbuatan seseorang itu adalah mahabbah, kecintaan, kesukaan. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu kecuali pasti atas dasar dia suka melakukan perbuatan itu. Baik perbuatan itu sifatnya yang mendatangkan manfaat bagi dirinya atau untuk menolak kemudorotan. Dasarnya itu saya suka gitu. Berarti kesukaan ini aspek atau faktor yang melandasi perbuatan atau perilaku seseorang. Jadi sangat penting sekali seseorang itu diukur melakukan perbuatan atas dasar kesukaannya. Maka apabila dia mengamalkan sesuatu karena dia mencintai perbuatan itu, ya, suka, antum mau makan ya antum suka makan, atau karena faktor yang lainnya seperti misalnya antum harus meminum obat ya karena antum ingin atau suka ingin sembuh gitu ya. Nah, makanya dari sini kita diingatkan oleh Syekh Utsaimin, cinta itu menjadi hal yang menjadi sangat penting sekali gitu ya, esensi yang sangat, dan dia menjadi barometer kemudian tolak ukur perilaku seseorang gitu ya. Nah, disinilah ibadah dibangun ya, ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah, bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun atas dasar kecintaan, Pak, ya, dibangun di atas dasar cinta. Makanya ada 3 rukun atau 3 pilar dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu asalnya diibadahi atas dasar cinta. Lalu diperkuat dengan roja, harapan, dan juga ada khauf, ada kekhawatiran. Tapi asalnya itu adalah cinta. Nah, dari sini juga ketika kita sholat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sering dalam sholat itu mengucapkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, ya, kepadamulah kami menyembah. Na'budu di situ kata para ulama itu mencakup 2 hal yang paling penting, 2 hal yang memiliki esensi yang penting dalam peribadatan. Apa itu? Kamalul zulli wa kamalul hubbi. Adanya kesempurnaan puncak kecintaan dalam peribadatan itu, adanya puncak dari kerendahan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika beribadah kepada Allah itu dia merasa betul-betul rendah sebagai seorang hamba, tapi juga di dalam waktu yang sama itu adalah bentuk kecintaan dia yang tinggi pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi mencakup 2 hal, kamalul zulli wa kamalul hubbi. Maka sekali lagi hakikat peribadatan itu sebetulnya adalah mahabbah. Gitu ya. Kalau seandainya seseorang beribadah tanpa ada rasa cinta, maka ibadahnya nggak ada ruh sama sekali, gitu. Nggak ada rasa, gitu, nggak ada nilai. Gimana seseorang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala nggak ada rasa cintanya sama sekali. Nah, sebaliknya kalau seandainya seseorang manusia dalam hatinya
terpenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itulah yang menjadikan dia dihantarkan pada jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya dia pun akan berusaha meniti jalan yang bisa menghantarkan ke jannah tersebut. Jadi ya, itu seperti itu. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, ini sekali lagi harus disadari oleh kita semua. Kita semua punya a gift gitu ya, yang diberikan oleh Allah berupa cinta yang ditanamkan di dalam hati kita. Tapi kita harus pandai menempatkannya, gitu ya. Bahwa ternyata modal cinta ini sebetulnya adalah sebagai modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka para ulama membagi cinta itu, saya melihat pembagiannya dari sisi objek yang dicintainya. Tapi kalau dari sisi tingkat kualitas kadar cinta itu beda lagi nanti pembagiannya ya. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam Madarijus Salikin itu membagi cinta atas dasar kekuatan gitu. Kekuatannya itu kurang lebih ada 10 tingkatan gitu ya. Dan namanya beda-beda dan model serta bentuknya pun lain-lain. Tapi kalau dari objek yang dicintai gitu ya, para ulama membagi menjadi 3. Nah, ini mungkin lebih cocok pada pembahasan kita malam ini. Yang pertama apa? Mahabbatun ibadatun. Mahabbah atau cinta dalam arti ibadah. Inilah yang dalam arti tadi yang saya katakan, cinta yang di dalamnya itu harus mencakup adanya 2 hal, at-tazallul wa ta'zim, gitu ya. Adanya kamalul zulli wa kamalul hubbi, gitu. Adanya kerendahan dan adanya pengagungan pada zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu ada dalam hati seseorang dikarenakan keagungan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dorongan cinta ini gitu ya, memberikan dampak, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjauhi apa yang dilarangnya. Ini konsekuensinya besar loh. Makanya sejauh mana kecintaan Anda kepada Allah itu akan memberikan dampak atau jawaban perilaku Anda nanti dalam dalam kebaikan atau menjauhi larangan. Semakin orang tinggi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak pada dia makin taat pada Allah, baik dalam melaksanakan perintah ataupun dalam menjauhi larangannya, seperti itu. Nah, cinta yang pertama ini, khatufillah rahmanallahu wa yakum, kata para ulama dikatakan khasatan billah. Ini khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Nggak boleh dipalingkan pada syaratnya. Maka barang siapa yang mencintai dengan bentuk cinta seperti ini, gitu ya, kepada selain Allah, atau dia mencintai berbarengan seperti tadi yang dikisahkan dalam Quran surat Al-Baqarah, gitu ya, maka dikatakan musyrik syirkan akbar, gitu ya. Kondisinya orang itu memposisikan makhluk sebagaimana dia menempatkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik, nggak boleh, dan itu syirik akbar. Nah, mahabbah seperti ini adalah mahabbah yang khasah. Nah, terkadang nanti pada prakteknya ada orang yang menempatkan mahabbah seperti ini. Ya, buktinya tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, gitu ya. Allah singgung, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fokusnya di sini nih, gitu ya. Ada objek-objek duniawi, nanti kalau kita salah menempatkan cinta, jangan-jangan kita bisa terjerumus dalam bentuk gitu. Ini yang berbahaya. Padahal cinta itu seharusnya cinta yang mutlak, yang dalam arti mengandung peribadatan, itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mahabbah laisa bi ibadah fi dzatiha. Jadi ada mahabbah yang secara zat dia nggak termasuk dalam ibadah. Ya. Jadi ada kecintaan yang tidak termasuk pada ibadah, gitu ya. Nah, ini dibagi 2 oleh para ulama. Mahabbatulillah wa fillah. Jadi
Maksudnya mahabbatullah itu seperti misalnya apa ya? Sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya pada diri seseorang seperti para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, as-salihin gitu ya. Itu mahabbatulillah atau wafillah. Kita menyukai orang-orang itu, mencintai kelompok-kelompok itu, menyayangi mereka gitu kan. Nah, mahabbah seperti ini itu nggak dimasukkan ke dalam mahabbah dalam arti ibadah li zatihi, dalam arti asal ibadah gitu, nggak seperti itu. Tetapi terkadang gitu ya, mahabbah seperti ini bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ibadah gitu ya, kalau memang kita niatkan mencintai mereka untuk menjadikan mereka sebagai qudwah gitu ya, sebagai contoh dalam amal kebaikan, dan ingin berteman dengan mereka supaya kita mendapatkan apa namanya asar-asar kebaikan, itu bisa menjadi ibadah walaupun dasarnya biasa saja. Atau mencintai atau menyukai amal-amal soleh seperti sholat, zakat, dan amal khair yang lainnya seperti itu ya. Nah ini apa ya, objek-objek yang disebut mahabbatullah. Jadi objek-objek yang juga bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencintai sesuatu yang baik. Gambarannya begini deh. Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kepada kita satu doa gitu ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mengharapkan cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaannya orang-orang yang mencintaimu. Gitu. Jadi kita berharap orang-orang soleh itu suka sama kita. Gitu ya. Ini dasarnya bukan ibadah sebetulnya, karena ibadah itu kan diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini amal khair, kebaikan. Gitu ya. Kita disukai sama orang-orang soleh, disukai sama apa namanya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, disukai sama komunitas yang mencintai kebaikan, itu kan indah gitu ya, sesuatu yang baik. Wal amalul ladzi yubalighuni hubbak, dan amal-amal yang bisa mendatangkan pada kecintaan. Artinya kita pun meminta kepada Allah agar kita ditanamkan rasa suka pada amal soleh, sehingga bisa dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta itu tadi yang kedua, poin kedua dan ketiga, itu mahabbatulillah wa fillah disebutnya. Gitu ya. Sedangkan jenis yang kedua, mahabbatun isfaq wa rahmah. Cinta dalam arti bentuk kasih sayang yang sifatnya jibili atau tabi'iyah. Seperti misalnya kecintaan seorang ayah gitu ya, kepada anaknya, kecintaan kita terhadap anak kecil, kemudian penghormatan dan kecintaan kita kepada orang tua gitu kan, atau orang yang sudah sepuh, atau rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang ditimpa musibah gitu ya. Nah, ini yang kedua gitu ya. Kemudian ikhlas fillah rahimanallah wa yakum, jenis cinta yang mohon maaf, saya ulangi. Kalau jenis yang ketiga gitu ya, ini yang masuk jenis yang kedua tadi, itu mahabbatun izlal wa ta'zim la ibadah. Ada kasih sayang atau cinta yang dalam arti hanya mengagungkan saja, tapi tidak ada konteks ibadah di dalamnya. Jadi seperti misalnya tadi seorang anak mengagungkan ayah dan ibunya, gitu ya, ayah dan ibunya. Tapi sekali lagi tidak ada konteks ibadah di dalamnya. Sedangkan yang keempat, ini sama dengan yang tadi, cinta yang sifatnya tabi'iyah, seperti antum suka makanan tertentu, antum suka minuman tertentu, antum suka pakaian tertentu, itu kan dasarnya suka itu ya cinta itu sendiri. Nah, yang paling mulia dari itu semua adalah tentunya yang pertama, gitu ya. Sedangkan sisanya itu dihukumi sesuatu yang mubah. Tetapi gitu ya, yang mubah tadi kalau seandainya diiringkan atau disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Ya. Maka dia menjadi ibadah. Seseorang di antara kita mencintai ayahnya dengan pengagungan dan penghormatan, kalau dia niatkan bahwa hal itu dalam rangka bentuk birrul walidain gitu ya, itu jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar. Makanya ini saya sering sampaikan, posisi niat itu sangat penting bagi kita gitu ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah atau yang sifatnya muamalah. Nah, inilah niat gitu ya, supaya kita mungkin jarang
kurang terbiasa gitu ya, atau kurang ngeh lah gitu ya. Padahal itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita kalau hal-hal yang mubah tadi kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah saya pernah baca ulama itu nasihatin kita, kalau kita mau melakukan sesuatu selalu tanamkan dalam diri, mudah-mudahan dengan perbuatan ini Allah masukkan saya ke dalam jannah. Mudah-mudahan dengan perbuatan ini Allah jadikan ini sebagai amal soleh. Itu harus biasain seperti itu tuh, gitu ya. Harus dibiarkan seperti itu supaya perilaku dan perbuatan kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun yang lainnya, misalnya seseorang yang mencintai anaknya dengan mahabbatan syafaqah, gitu, dengan rasa kasih sayang. Kalau dia iringi kecintaan itu sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak gitu ya, dalam pentarbiyah anak, menjadi amal soleh. Begitu pula mahabbah yang tabi'i. Antum suka makan, suka minum, suka pakai pakaian. Kalau antum niatkan semua itu dalam rangka isti'anah ala ibadah gitu ya, al-isti'anatu ala ibadatin, untuk membantu kita dalam beribadah kepada Allah, maka akan jadi ibadah. Antum pakai baju gitu ya, lalu saya niatkan baju supaya saya bisa menutup aurat. Ya, kemudian memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum makan, antum niatkan supaya saya bisa kuat dan saya bisa melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Gitu. Itu diniatkan seperti itu. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW itu kita dengar dalam satu hadis, diberikan kecintaan pada wanita dan minyak wangi ya. Diberikan kecintaan pada wanita dan minyak wangi, padahal itu termasuk urusan urusan dunia, kita urusan dunia. Tapi sekali lagi gitu kan, kalau kecintaan itu diiringi dengan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat yang besar bagi diri kita, tentunya ini akan menjadi nilai Allah wa yakum. Nah, yang harus diantisipasi oleh kita sekali lagi adalah jangan sampai menempatkan ya kecintaan yang mubah itu menjadi kecintaan yang khusus ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga atas dasar cinta ini kita banyak melanggar kehormatan yang telah Allah tetapkan bagi diri kita. Kita banyak melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak melalaikan gitu ya, segala sesuatu yang sebetulnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ancam itu. Allah mengancam kita jangan sampai segala macam bentuk kecintaan kita yang sifatnya mubah dalam unsur-unsur dunia gitu ya, itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Realita kita melihat ya, banyak orang tertipu dalam masalah ini, sehingga mengalahkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena misalnya kekasihnya menginginkan sesuatu, padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan syariah, dia mau melakukan pengorbanan untuk kekasihnya. Nah, itu bukan cinta yang tulus, itu bukan cinta yang dikatakan sebagai hawa nafsu atau syahwat. Gitu ya, hawa nafsu atau syahwiyah. Sedangkan cinta yang baik gitu, cinta yang benar itu akan tolak ukurnya akan selalu dikomparasikan atau dikembalikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Meskipun mungkin kadang kita harus mengalah gitu ya terhadap kekasih kita atau kepada orang yang kita cintai demi kecintaan kita yang lebih besar pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berikan gambaran seseorang ya, cinta itu bisa berkorban gitu ya untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang lebih dia sukai gitu ya.
Seperti kisahnya seorang sahabat yang gagal menikah gitu ya, karena harus pergi ke medan jihad. Coba bayangkan gitu ya. Itu kan perbandingannya luar biasa gitu ya. Bukan berarti dia nggak cinta sama calon istrinya gitu ya. Dia sangat ingin sekali menikahi calon istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya bagi dirinya, dan dia korbankan gitu ya cinta kepada kekasihnya itu demi cintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh ini teman-teman bisa saksikan ada pada diri sahabat, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, para penduduk Madinah itu bersegera menyambut di pinggir-pinggir kota Madinah. Dan semua menunggu gitu ya kerabatnya yang baru pulang perang gitu kan. Ada yang menunggu suaminya, ada yang menunggu anak-anaknya, ada yang menunggu bapaknya. Ada seorang wanita gitu ya, yang menunggu keluarganya. Dan para sahabat bingung dan khawatir ingin menyampaikan berita duka kepada perempuan itu. Kenapa? Karena semua keluarganya tewas di medan perang, ayah dan anaknya. Tapi luar biasa apa jawaban wanita itu, ikhwatillah rahimanallahu wa iyyakum. Justru yang dikhawatirkan oleh perempuan itu adalah keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak peduli gitu ya, suaminya meninggal atau gugur di medan jihad. Dia nggak peduli anaknya harus melepaskan nyawanya, tapi dia lebih peduli pada keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah atau cinta seperti itulah yang dituntut ada dalam diri kita gitu ya. Sejauh mana kita pandai menempatkan rasa cinta kita gitu ya, pengorbanan kita pada Allah dan Rasulnya dibanding kecintaan dan pengorbanan kita kepada keluarga, harta kita, ataupun pada diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ini langsung pada Rasulullah SAW. Bahwa beliau mencintai Rasulullah SAW tetapi lebih mencintai dirinya. Dan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Perilaku itu dikatakan tidak benar sampai Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW lebih dicintai dirinya dibandingkan dirinya sendiri. Ya, dicintai oleh Umar dibandingkan dirinya sendiri. Nah, inilah yang diharapkan di dalam Islam, ikhwatillah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya sekali lagi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita dalam Al-Qur'an surat Taubat gitu ya, ayat 24. Itu dikatakan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratakum wa amalum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakanlah kalau bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, kerabat kalian atau harta yang kalian kumpulkan atau perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, kemudian rumah-rumah yang kalian tinggal gitu ya, yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih dicintai oleh kalian dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan juga jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini harusnya kita takut mendengar ancaman seperti ini, ikhwatillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Artinya sekali lagi Allah mengingatkan pada kita bahwa kecintaan yang mutlak yang harus ditujukan dan dimiliki serta dipegang oleh kita itu hanya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mengikuti. Ya, selama mereka atau dunia mendukung dan menguatkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perkuat dan kita pegang gitu. Tapi kalau seandainya menghalangi atau menjadi batu ganjalan ya, terhadap kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan ragu untuk meninggalkannya
dan melepaskannya. Jadi jangan sampai terjajah gitu ya, hanya gara-gara atas dasar cinta kita melupakan gitu ya hakikat sebetulnya kecintaan itu ditujukan pada siapa. Nah ini mungkin Ustadz Budi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini gitu ya, karena sebetulnya pembahasannya sangat luar biasa sekali dan sangat panjang gitu ya terkait dengan mahabbah ini gitu ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya buku tersendiri, Mahabbatullah, jadi kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada Ustaz Budi. Naam, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Fahri Farudin yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat dahsyat sekali terkait dengan mahabbah ini ya, cintaan. Jadi cintaan yang harus kita tujukan pertama kali itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di nomor nomor sekian kan ya, seperti itu. Baik, langsung saja kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin ada yang mau memberikan masukan ya, komentar ya, tanggapan, saya persilakan bisa kirim ke kolom chat atau juga bisa langsung aktifkan mikrofonnya supaya nanti bisa kita bacakan. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kita buka sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah bergabung ada Ibu Dila ya, Bu Esa, Bu Fitri, Bu Hana, ya, Bu Melani, dan ada Bu Siti ya, Bu Tri. Ya, silakan Bu Zuraida juga ada ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyain. Saya persilakan, bapak-bapaknya juga ada Pak Nopal, Pak Saiful, ya. Terus ada siapa lagi nih? Pak Adi, ya. Tafadhol, silakan. Baik, anak pembuka aja nih Ustaz. Biar Ya, yang silakan lain. Ibu Zuraida. Ini saya mengikuti tadi baru 15 menit ya Ustadz ya, masuknya telat. Tapi ya. Saya di akhir-akhir mendengarkan paparan Ustadz tadi adalah saya menangkap berapa 40% begitu ya. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Ustadz kan tadi menceritakan masalah tentang mahabbah ya. Mahabbah atau cinta itu semata-mata ditujukan karena untuk Allah gitu ya Ustaz. Benar nggak gitu ya Ustaz ya? Ya. Iya betul. Ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan seperti ini. Misalnya cinta seorang pria dengan wanita gitu ya. Nah, yang menurut hemat saya itu banyak terjadi pada orang itu yang dia itu pada saat dia memandang wanita. Misalnya juga seorang baik itu yang seorang laki yang belum mempunyai istri ataupun yang sudah mempunyai istri. Pertama kali dia memandang seorang wanita itu, dia itu tertarik dengan kecantikannya. Karena kecantikannya, bisa karena sikapnya dan lain sebagainya. Dan itu pasti itu adalah dorongan daripada hawa nafsunya seperti itu, Ustaz. Apalagi misalnya lelaki yang melakukan praktek poligami, laki-laki yang melakukan praktek poligami. Misalnya padahal dia sudah mempunyai istri itu di rumah ya. Kemudian dia melakukan praktek poligami itu atau dia mencintai perempuan lain selain istrinya tadi, apakah betul itu pada saat dia melakukan pernikahan itu semata-mata hanya karena dia mengedepankan mahabbah cintanya, mahabbah cintanya itu benar-benar hanya karena Allah gitu ya. Tapi nah ini apakah memang betul seperti itu? Karena banyak sekali itu yang saya lihat gitu ya. Ini yang dilakukan oleh lelaki yang melakukan poligami, baik dia itu ustadz maupun
orang-orang yang memahami agama itu banyak juga yang melakukan praktek itu, tapi apa namanya, misalnya mentelantarkan istrinya, jadi membuat suasana gitu ya. Dan dia itu semata-mata itu kalau saya lihat itu bukan melihat perempuan itu karena untuk apa ya, semata-mata karena mahabbahnya, semata-mata karena Allah, tapi bisa saja itu karena hawa nafsunya juga. Ini mohon saya penjelasan dari Ustadz Fahri ya. Jadi apa betul itu misalnya laki-laki yang melakukan praktek poligami itu benar-benar itu semata-mata itu untuk mahabbah cintanya karena Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih. Jadi intinya kesimpulannya pertanyaannya, apakah orang yang melakukan praktek poligami itu dibenarkan karena hawa nafsu begitu Bu ya? Apakah memang harus murni mahabbah karena Allah gitu ya? Seperti itu kira-kira Bu ya? Iya, awalnya itu loh, awal dia mau melakukan itu, awal dia melakukan itu kan pasti itu ada perannya dulu ya. Ada proses-proses dari awalnya itu. Apakah proses dari awalnya itu sesuai dengan aturan Allah? Tapi karena itu memang pertama itu hawa nafsu dia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Boleh ditanggapi Ustadz, silakan. Suara saya jelas nggak, Ustaz? Kedengaran Ustadz. Baik. Kalau ditanya apakah motivasi orang itu, ya harus ditanya ke orangnya, gitu ya. Jadi apakah orang yang melakukan poligami itu betul-betul merasa dia mencintai karena mahabbatullah, atau karena, ya harus ditanya sama orangnya, motivasi Anda melakukan nikah poligami itu untuk apa, gitu kan. Tapi kan kalau kita bicara secara teorinya, Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan standarisasi dan mekanisme orang ketika mau menikah, kemudian mencari pasangan itu seperti apa, kan gitu ya. Nah, selama misalnya memang tujuan dasarnya kemudian mencari pasangannya tepat gitu kan, saya pikir yang dikhawatirkan atau tadi ditanyakan sang penanya juga, itu mungkin tidak akan terjadi atau terrealisasi. Seperti misalnya kalau memang laki-laki tersebut adalah orang yang soleh, bertanggung jawab, dan keimanannya adalah kuat gitu ya, tidak mungkin dia akan menzolimi pasangannya gitu, walaupun dia melakukan pernikahan. Jadi nggak bisa kasuistik itu dihukumi menjadi lantas general gitu ya, sehingga menghilangkan teori-teori yang sudah diterapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan kalau saya bilang itu oknum aja gitu, Ustaz Budi gitu ya. Iya. Dan ternyata banyak itu kan mengukurnya juga susah. Yang baik tentunya lebih banyak juga gitu kalau mau diukur lagi gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah betul gitu kan pra menikahnya itu dia berdasarkan mahabbatullah, ya saya katakan kalau memang dia melaksanakannya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan syariat gitu ya, ya memang seperti itulah jalannya gitu. Misalnya dia meniatkan untuk melakukan pernikahan poligami karena faktornya adalah yang memang dibolehkan secara syariah dan lain sebagainya, kemudian orang ini betul-betul bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan itu tidak lantas dia tidak dikatakan bahwa apa yang dilakukannya itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin selama proses mekanismenya itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, saya pikir nggak kontradiktif gitu ya, mau dia melakukan monogami ataupun maupun poligami. Nah, itu ada konsepnya dan itu dijalankan oleh Rasul dan para sahabat. Sedangkan kalau bobot rasa mahabbah yang ada dalam diri orang, ya emang itu tolak ukurnya berbeda-beda gitu ya, karena Allah juga menanamkannya juga nggak sama gitu kan. Jadi
itu hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kadar cinta yang ada dalam hati seseorang. Hati itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kadang orang punya kecenderungan pada orang lain itu pun berbeda-beda gitu. Kenapa? Ya orang itu yang bisa menilai, bukan kita, seperti itu. Ya, orang itu yang bisa menilai. Saya lebih suka sama Ustaz Budi dibandingkan si Fulan, ya mungkin ada penilaian tersendiri kan gitu. Nah seperti halnya kita juga mungkin menilai seseorang yang poligami gitu. Ya mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Makanya inilah yang diminta oleh Rasul supaya tetap terjaga. Allahumma in hadza qasami fima amlik fala talumni fima la amlik. Karena ini masalah hati seperti itu. Allah alam kamu. Seperti itu mungkin ya. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih. Demikian ya Ibu Bu Uzraida ya yang bertanya. Selanjutnya kami maksud saya gini Ustaz, artinya poligami itu bukan salah poligaminya, tapi ini pada banyak oknum yang melakukan hal yang seperti itu. Makanya oknum, bukan teorinya, berarti oknum, saya bilang gitu. Betul, tetapi mungkin seperti ini juga. Jadi kalau kayak poligami itu kan sesuatu hal yang memang sudah ada aturannya, dan nggak tahu benar atau enggak ini menurut hemat saya Ustaz. Jadi menurut hemat saya kan hukumnya poligami ini kan sebetulnya sama juga dengan menikah. Jadi dia hukumnya awalnya kan bisa mubah, kemudian dia bisa menjadi makruh, bisa juga menjadi sunnah, bisa juga menjadi haram. Situasinya kan seperti itu. Tapi kalau kondisi yang sekarang itu seperti seakan-akan itu kayak dimotivate gitu ya. Orang-orang itu kayak seakan-akan dimotivasi untuk melakukan poligami, yang seakan-akan di dalam benak orang itu, ayo lakukan poligami gitu ya. Seakan-akan disuruh seperti itu, yang di dalam benak orang itu, seperti kayak melakukan sholat sunat tahajud gitu. Padahal kan kondisinya seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang yang dalam keadaan kondisi tertentu, yang tadinya mubah, dia juga bisa menjadi haram kalau dia melakukan poligami. Atau dia bisa juga melakukan itu menjadi suatu kewajiban, itu bisa menjadi sunnah gitu. Nah, jadi konsep-konsep yang itu yang tidak dimiliki oleh orang. Jadi seakan-akan memotivasi poligami sesuatu hal yang sangat disunahkan seperti yang kayak sholat tahajud itu. Baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Zuraida ya. Barakallahu fikum. Afwan, Ustaz, mau saya sedikit ada share aja ya. Nah, boleh silakan. Bu Melani. Ya, alhamdulillah kebetulan banyak teman saya juga yang istrinya kalau istri poligami ya. Enggak. Ya maksudnya dia mungkin statusnya sebagai istri kedua atau ketiga. Tapi saya melihat dari positifnya bahwa dia itu mempunyai sandaran suami. Walaupun dia mau kedua, mau ketiga, intinya dia mempunyai perlindungan secara ketenangan gitu ya, daripada sendiri gitu. Jadi dia bisa sharing masalah urusan keluarga ini dari sisi positifnya. Kalau dari sisi kelemahan mungkin sebagai manusia ada aja, tapi dari sisi positifnya banyak banget ya. Dia berfungsi sebagai benar-benar seorang suami gitu. Karena kalau dilihat dari kekurangan aja sebagai manusia banyak kurangnya gitu ya. Alhamdulillah ada yang saya lihat sih sejauh ini mereka sangat bersyukur mempunyai suami yang bisa membimbing untuk menuju surga. Tetapi ada juga yang emang poligami yang diam-diam atau ini dari suaminya bermacam-macam lah. Jadi saya pikir kalau itu tergantung orang-orangnya ya, sejauh mana keimanan para lelaki yang berperilaku poligami itu. Karena kalau yang paham tentang hukumnya syariahnya baik-baik saja sih, insya Allah. Saya melihatnya sebegitu. Dan saya memang sampai saat ini sih masih monogami ya. Nggak tahu lah takdir Allah ke depannya, saya nggak tahu. Tapi ya begitu, ada positifnya banyak untuk para wanita yang melakukan bersedia untuk dipoligami, sangat banyak, dan itu membuat saya
iri ya, betapa mereka itu sangat sabarnya sangat tinggi gitu. Sabar kemudian dan ilmunya juga tambah tinggi karena otomatis para suaminya juga pada maksudnya ilmu agamanya tinggi juga. Jadi menjadi imam yang benar gitu ya. Walaupun di pihak lain juga ya ada juga yang nggak begitu, tapi mungkin karena belum berilmu para suaminya jadi tidak bisa mengikuti apa ya prosedur sunnahnya itu. Mungkin itu aja ya, Afan kalau ada yang kurang. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Melani Juwita ya atas tanggapannya. Saya izin bacakan pesan pertanyaan dari kolom chat Ustadz dari Pak Hasanuddin ini. Saya mau bertanya Ustadz, apa bisa ya disebut berlebihan ya kami ketika mencintai seorang istri dalam banyak kebaikan, sedangkan posisi dengan orang tua jauh. Apa nasihat Ustadz kepada kami? Maksudnya kami tidak melebihi cinta kepada istri melebihi orang tua, begitu. Ya kalau jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau posisi sebetulnya laki-laki dan akhwat sama saja gitu. Kalau dalam masalah birrul walidain, ketakwaan pada ketaatan pada orang tua, artinya ada tuntutan kita harus birrul walidain. Gitu. Ya tentunya berlebihan dalam arti sampai menghilangkan nilai-nilai birrul walidain, ya ini tidak boleh gitu. Jangan sampai seperti itu. Sekarang banyak sekali dan ini disinggung oleh salah seorang duat dari Dubai, saya masih ingat gitu ya. Bagaimana kondisi laki-laki sekarang itu kadang takut istri dan menelantarkan orang tuanya atau bahkan ibunya. Nah, ini yang berbahaya gitu kan. Padahal tanggung jawab dia kepada ibunya itu jauh lebih besar dibandingkan pada satu sisi. Maksud saya di sini jangan sampai ya kecintaan terhadap keluarga atau pasangan itu melupakan hak-hak orang lain. Di sana pun kita ada kewajiban di dalamnya. Ya salah satunya adalah itu pun bagian dari kebaikan dan nilai ketakwaan pada Allah. Jadi kelebihan cintanya itu mungkin kalau misalnya kebaikan istri yang mendukung, tapi kalau istri yang sholihah pasti akan mendukung lah suaminya untuk birrul walidain kan gitu kan. Ya ini kita kontradiktif. Kalau seandainya gitu kan perbuatan istrinya itu justru bertolak belakang sehingga melupakan tadi posisi kita pada orang tua. Nah ini yang harus dievaluasi mungkin ya seperti itu Ustaz Budi. Baik. Ya. Silakan, kami masih buka satu sesi terakhir lagi bagi yang mau langsung bertanya secara interaktif silakan atau kirim ke pesan singkat kolom chat nih ya. Kalau tidak ada kami cukupkan. Silakan teman-teman, masih ada? Baik. Ya, nampaknya sudah cukup jelas Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan kalimat penutup atau kesimpulan buat kami Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mahabbah itu adalah dasar dari ibadah dan masing-masing kita memang diberikan kadar kecintaan itu dalam hati gitu kan. Dan ini menjadi tolak ukur kita untuk dasar ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengingatkan jangan sampai gitu kadar kecintaan kita kepada yang lainnya itu bisa mengalahkan kadar kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ada porsinya, terbagi-bagi gitu ya. Kita harus mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, gitu. Mencintai semua. Sebagaimana tadi dikatakan para ulama bahwa dasar perbuatan seorang itu dasarnya adalah mencintai atau suka pada sesuatu, termasuk pada urusan dunia, karir, pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Itu jangan sampai gitu ya lantas menjadikan kita mengalahkan sisi ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah tadi gitu kan, bagaimana Allah mengingatkan pada kita bahwa kerabat-kerabat orang tua dan lain sebagainya itu jangan sampai lantas mengalahkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukti konkret akan praktek kecintaan pada Allah yang besar ini kita bisa lihat dalam kehidupan para sahabat gitu ya. Bagaimana mereka berkorban jiwa dan harta mereka gitu kan. Itu untuk ketaatan dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Meski harus kehilangan keluarga atau bahkan mungkin harta bendanya. Dan
itu sekali lagi luar biasa gitu ya. Salah satu gambaran cindera yang tulus dan agung sekali gitu yang dimiliki oleh para sahabat yang tentunya kita harus tiru dan kita harus contoh. Allah a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Ustaz Budi. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khair atas waktu dan materi yang telah diberikan buat kami. Semoga ilmu yang di-share malam hari ini bisa bermanfaat dan tentunya mampu meningkatkan keimanan dan kecintaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Budi Setiawan dari LDTBA. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz dan khususnya kepada teman-teman. Sampai bertemu kembali di pekan berikutnya di program Ta'lim Mahasiswa. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.